I'm CEO of Apple Computer. It was the worst mistake I have ever made. Selamat datang kembali di channel Narvi Film. Di channel ini kami akan menceritakan alur cerita film-film inspiratif, bisnis, dan memotivasi kamu untuk menjadi sukses. Nah, untuk kamu-kamu yang suka dengan alur cerita seperti ini, jangan lupa subscribe channel Narvi Film dan nyalakan loncengnya. Di episode kali ini, aku akan menceritakan film yang berjudul Jobs yang dirilis pada tahun 2013 kemarin. Film ini diangkat dari biografi mendiang Steve Jobs, sang pendiri Apple. Siapa sih yang tak kenal Apple? Ya secara gitu, semua lini produknya itu berkualitas, bergengsi, dan tentu saja mahal. Film ini disutradari oleh Joshua Michael Stern dan diperankan oleh Ashton Kutcher, Josh Gad, Dermot Mulroney, Matthew Modine, dan bintang-bintang besar lainnya. Nah, udahlah ya, jangan panjang-panjang banget deh intronya. Soalnya Meme udah gak sabar mau ceritain kalian, karena film ini seru banget nih. Oke, langsung masuk ke alur ceritanya. Film dibuka pada tahun 2001 dengan Steve Jobs yang berjalan menuju Apple Hall Town Meeting. Di sana ia memberikan pidato khasnya yang penuh kata-kata mutiara. Dan setelahnya ia pun memperkenalkan sebuah produk yang dia ambil dari sakunya. Steve Jobs memperkenalkan sebuah iPod. Ceritanya kembali ke perguruan tinggi Reed di negara bagian Amerika Serikat, Oregon pada tahun 1974. Steve Jobs yang telah putus kuliah pada saat itu berjalan di taman kampus tanpa menggunakan alas kaki, tanpa mandi, dan rambut masih acak-acakan. Biaya kuliah yang tinggi memaksa Jobs untuk putus sekolah. Tetapi dekan Jack Dutman masih mengizinkannya untuk duduk di kelas manapun yang ia suka. Jobs pun bertemu dengan temannya Daniel Kotke yang senang melihat Jobs dengan buku Be Here Now oleh Baba Ramdev. Dipengaruhi oleh buku ini dan pengalaman mereka dengan LSD, Jobs dan Kotke menghabiskan waktu di India. Ide filosofinya juga mengarahkan Jobs pada keputusan untuk tidak memakai alas kaki apapun. Steve Jobs seringkali menghadiri kelas-kelas yang ia gemari, seperti kelas teknologi, seni, dan kaligrafi. Ia pun menjalani hidup dengan penuh kebebasan, seperti mengkonsumsi narkoba dan seks bebas. Meskipun begitu, Jobs seringkali menangis apabila ia ingat bahwa dirinya adalah anak yang tega dibuang oleh orang tua kandungnya. Pada saat di India, Jobs bertujuan untuk mencari jati dirinya, dan ia pun bertemu dengan seorang biksu yang menuntunnya untuk mencari kedamaian. Dan dari biksu itu, ia belajar bahwa kesederhanaan akan melepaskan kita dari dunia yang rumit. No, it's still black and white. 2 tahun kemudian, Jobs kembali ke Los Altos, California, tinggal bersama orang tua angkatnya, Paul dan Clara. Ia bekerja untuk Atari sebagai pengembang video game. Sikapnya yang selalu menghasilkan karya yang sempurna, Jobs dianggap menjengkelkan bagi semua karyawan di Atari. Tak tahan dengan ini, manajer Atari, Al Acorn, memberikan kesempatan untuk Jobs bekerja untuk proyek pengembangan gamesnya secara mandiri tanpa melibatkan karyawan Atari. Dan Jobs pun setuju-setuju aja dengan persyaratan ini. Ia akan dibayar dengan $5.000 untuk membuat satu game saja. Jobs yang buntu menghubungi Steve Woz, sahabatnya, untuk membantunya menyelesaikan proyek tersebut. Woz pun dengan senang hati menerimanya. Woz sempat menanyakan berapa Atari akan membayar proyek ini. Dan Jobs pun berbohong dengan mengatakan $700, padahal aslinya adalah $5.000. Singkat cerita, bosnya sangat menyukai hasil pekerjaan Jobs tersebut. Ia berkali-kali memuji Jobs atas kerjanya. Dan bosnya mengatakan menyerahkannya ke Nolan Bushnell, big boss dari perusahaan Atari. Games yang Jobs dan Woz kerjakan itu ada Breakout. Ayo ngaku, siapa yang gak pernah main game ini? Woz. Sore harinya, Jobs mendatangi rumah Woz untuk memberikan uang sebesar $350 hasil dari pekerjaan mereka berdua. Woz sih oke-oke aja karena Woz mengira proyek tersebut bernilai $700. Woz tidak tahu Jobs sudah mengantongi $4.650. Kemudian Jobs menemukan bahwa Wozniak telah membangun prototipe untuk komputer rumah pribadi, atau bahasa Inggrisnya personal computer atau PC, yang nantinya akan diberi nama Apple One. Nah, pada zaman itu komputer tuh hanya ada di perkantoran saja. Namun Woz dengan jeniusnya menciptakan komputer rumahan yang ia rakit sendiri
dan menghubungkannya ke layar televisi. Jobs sangat kagum dengan penemuan Woz tersebut dan ia mengajak Woz untuk mengkomersialkan penemuan Woz tersebut. Awalnya Woz menolak dan pesimis dengan ide Steve Jobs tersebut. Namun Jobs terus memaksa dan membujuknya. Malamnya mereka berdua pun berangkat menuju Homebrew Computer Club untuk mendemonstrasikan PC penemuannya agar mendapatkan pembeli atau investor. Mereka memikirkan ide sebuah nama untuk perusahaan pada saat itu. Woz mengusulkan beberapa nama. Enterprise computers, then phaser beam computers. Namun ditolak oleh Jobs. Apple. Excuse me? Jobs pun lalu mengusulkan nama dari sebuah buah apple yang melambangkan kreativitas dan simple. Akhirnya mereka sepakat menamai perusahaan tersebut yaitu bernama Apple Computer. Meskipun ada perusahaan yang bernama Apple Records yang dimiliki oleh The Beatles. Pada saat demo, penyampaian Woz terlalu teknis sehingga membuat penonton bosan dan tak satu pun dari penonton tertarik dengan prototipe tersebut. Pada saat mereka mau pulang, Jobs kemudian didekati oleh Paul Terrell yang menunjukkan minat pada Apple One. Paul memberikan sebuah kartu nama dan meminta Jobs untuk berkunjung ke tokonya untuk berbicara lebih lanjut. Nah, Jobs ini adalah pebisnis yang handal. Ia berhasil mendapatkan deal harga satu komputer $500 untuk 50 unit. Padahal sebelumnya, Paul hanya mau membayar $250. Setelah negosiasinya selesai, Jobs pun mengumpulkan timnya untuk memproduksi Apple komputer generasi 1 atau yang biasa disebut Apple One. Jobs juga merekrut Daniel Kotke, sahabatnya sesama insinyur Bill Fernandez, dan remaja yang tinggal di sebelah rumahnya Chris Espinosa ke tim Apple. Jobs lalu membujuk ayah angkatnya, Paul, untuk membiarkan mereka mendirikan perusahaan baru mereka di bengkel garasi keluarganya. Produksi pun dimulai. Pada saat barang sudah jadi dan dikirim ke toko, pemilik toko pun kecewa. Menurutnya, ia meminta komputer lengkap, di mana ada monitor, mouse, dan CPU. Namun, Apple hanya memberikan sebuah motherboard saja. Hebatnya Steve Jobs, ia berhasil meyakinkan pemilik toko. Jobs bilang penjualan secara terpisah lebih menguntungkan daripada menjual secara paket lengkap. Jobs yakin walau hanya motherboard, Paul si pemilik toko dapat menjual habis karena Apple One memanglah produk bagus. Dan Paul Terrell pun menerimanya. Keinginan pemilik toko untuk membeli komputer lengkap menginspirasi Jobs untuk memulai kembali dengan model kedua Apple Computer. Welcome to Apple Computer. Show me this revolutionary piece of shit. Jobs lalu memperkerjakan Rod Holt, seorang teknisi, untuk mendesain power supply, kipas angin agar tidak berisik dan dapat masuk dalam casing komputernya. Pada saat itu, hal ini kedengaran mustahil, namun Rod berhasil melakukannya. Dan jika sekarang kita bisa menikmati PC yang di dalamnya ada power supply dan kipas angin, itu pertama kali dipelopori oleh Apple ya. Baru pada tahu kan? Oke, lanjut lagi. Untuk memproduksi Apple II atau Apple II tentu membutuhkan banyak biaya. Steve Jobs lalu menelpon ratusan calon investor. Namun tidak satu pun ada yang mau. Karena pada saat itu bisnis komputer rumahan ya tidak sepopuler bisnis komputer perkantoran lah. Jobs yang kesal meluapkan emosinya ke temannya Daniel. What the hell is the matter with people? Out here smoking up like we're in India. Well, wake up, we're not. Tiba-tiba, seorang investor bernama Mike Markula datang. Awalnya ia pesimis untuk berinvestasi karena Apple berkantor hanya di garasi saja. Namun, setelah melihat prototipe Apple II dan kagum dengan keoptimisan Steve Jobs, ia pun bersedia menginvestasikan $300.000 ke Apple dengan syarat ia akan menjadi dewan direksi perusahaan Apple. Wow, udah menginvestasikan, dia juga pengen jadi dewan direksi. Ya bebas sih, orang kaya. Oke, lanjut lagi. Singkat cerita, Apple II dirilis di West Coast Computer Fair tahun 1977, di mana itu adalah kesuksesan yang luar biasa. Hal ini membuat Apple memperluas perusahaannya dan menjadikan perusahaan Apple menjadi terbuka, di mana sahamnya diperdagangkan dan Steve Jobs dan Steve Woz bukanlah pemilik tunggal dari Apple Computer lagi, melainkan perusahaan Apple menjadi milik bersama bagi siapa saja yang membeli sahamnya di bursa efek. Itu artinya, Jobs yang terlalu muda belum dipercaya untuk memimpin Apple. Apple pada saat itu dipimpin oleh CEO Mark Markula dan diawasi langsung oleh direksi yang dipimpin Presiden Direktur Arthur Rock. Di sisi baiknya, Apple menjadi perusahaan besar yang memiliki kantor gedung, ratusan karyawan, serta sistem yang sangat profesional.
Lah, lalu jabatan Steve Jobs apa dong bang sekarang? Tenang, Steve Jobs menjabat sebagai wakil presiden sekaligus pengembang produk baru Apple, yang artinya jabatan Jobs masih di bawah Mark Markula sebagai CEO dan Arthur Rock sebagai presiden. Namun meski begitu, Jobs ini sering cekcok dengan Arthur karena tidak sepaham. Arthur pun meminta Mike untuk menegur sikapnya Steve Jobs yang suka memperolok kompetitornya IBM. Personal computer. He's trying to start a war with IBM. Steve Jobs mulai berubah sejak kesuksesan Apple. Ia menjadi cuek dan menjauhkan diri terhadap teman-temannya di Apple One. Bahkan ia tidak memberikan saham sepersen pun pada Daniel, Chris, dan Bill. Mengetahui pacar SMA-nya, Kristen Brennan hamil, ia mengakhiri hubungannya dan tidak mengakui anaknya. Ia beranggapan saja itu anaknya Daniel, karena Steve Jobs pernah mempergoki pacarnya sedang berduaan bersama Daniel. Di sisi Daniel kecewa berat terhadap Jobs. Ia lalu meninggalkan perusahaan setelah mengakui bahwa temannya Jobs yang bahkan hampir tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Steve Jobs juga meluapkan emosi kepada karyawannya. Get your shit and get out. You're done. What are you gonna fire me? No! I already fired you! Ia dengan mudah memecat karyawannya yang tidak sevisi dengan dirinya. Singkat cerita, Apple semakin hari semakin sukses. Sahamnya saja dapat terjual sebanyak 4,6 juta lembar dalam waktu 1 jam. Tapi saat Jobs sedang memimpin proyek pengembangan komputer baru yang bernama Lisa, Mike mengeluarkannya dari tim proyek Lisa. Mike menjelaskan ini permintaan dari Dewan. Alasannya karena Jobs terlalu boros dan suka bereksperimen mencoba hal-hal aneh di proyek ini. Mendengar itu, Jobs marah, lalu tak mampu berbuat apa-apa. Ia pun mengambil cuti panjang dari perusahaannya. Di rumahnya pun ia mengintrospeksi diri dari sikap sombong dan temperamen selama ini di kantor. Ia pun membawa surat dari anaknya yang bernama Lisa. Walaupun tidak mengakui itu anaknya, Jobs sebenarnya sayang dengan anaknya. Terlihat dari cara dia memberi nama proyek Lisa menggunakan nama anaknya. Cuitannya itu pun membuat Jobs perlahan berubah menjadi lebih baik. Pada saat itu, telepon pun berdering. Mike Markula memintanya untuk kembali ke kantor untuk membantu proyek sampingan Apple yang bernama Macintosh. Akhirnya Jobs kembali ke kantor dengan sikap yang berbeda. Ia lebih bijaksana terhadap karyawannya. Namun ia masih memiliki ego yang tinggi. Ia mengeluarkan Jeff Berskin dari tim Macintosh. Padahal Jeff adalah pemimpin proyek tersebut. I want you on this team. But you can either get on board or you can get the fuck out. Ia juga merekrut teman-temannya dari proyek lain untuk bergabung ke dalam proyek Macintosh, seperti Chris, Bill, Rod, dan Woz. Proyek Macintosh bertema kederhanaan. Hal itulah yang mendorong kreativitas Steve Jobs untuk membuat komputer Macintosh yang lebih simpel namun kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah rumit. Sebuah produk revolusioner pada saat itu. Untuk mensukseskan perjualan Macintosh, Jobs meminta Dewan untuk merekrut Presiden Pepsi, John Sculley yang terkenal jago banget jualan itu, untuk bergabung dan menjadi CEO Apple. Awalnya Dewan melakukan itu, karena John Sculley adalah jenius marketing, tidak mudah untuk merekrutnya. Namun sekali lagi, Steve Jobs ini sangatlah jago ngomongnya. Pada awal cerita, ia selalu mampu meyakinkan orang dengan kata-katanya. Ada satu kata-kata yang fenomenal yang diutarakan Jobs kepada John sehingga membuatnya meninggalkan Pepsi, yang pada saat itu raksasa perusahaan, bergabung ke dalam Apple yang hanya perusahaan baru, yaitu, apa kamu ingin menghabiskan hidupmu untuk menjual air gula, atau ikut denganku untuk mengubah dunia? Singkat cerita, Macintosh pun dirilis untuk pertama kalinya. Semua karyawan Apple dan Dewan sangat berharap kepada produk revolusioner ini. Iklan pun digencar habis-habisan, termasuk iklan televisi beranggaran tinggi. Namun, feedbacknya tidak semulus yang diharapkan. Beberapa saat setelah itu, Jobs mendapatkan banyak masalah. Di antaranya, Jobs disalahkan oleh Dewan karena Macintosh tidak terlalu laku dalam penjualan. Jobs menyangkalnya dengan mengatakan kegagalan Macintosh dikarenakan John Sculley menaikkan harga jual Macintosh yang dirasa sangat mencekik pembeli. Alasan John menaikkan harga jual karena perusahaan sedang mengalami krisis modal, dan tindakan ini untuk menyelamatkan kas perusahaan. Namun, Jobs tetap menganggap ini keputusan bodoh dan meragukan kemampuan John Sculley dalam menjadi CEO Apple. Selain itu, masalah juga datang dari Bill Gates atau Microsoft yang juga telah merilis perangkat lunak yang serupa, yang dianggapnya plagiat dari Macintosh. Hal ini yang membuat Steve Jobs marah habis-habisan dan mengancam Bill Gates secara hukum di dalam telepon. And I will make it my life's mission to never, ever make another. Ketiga datang dari sahabatnya, Steve Wozniak, yang merasa kehilangan arah dan memutuskan untuk meninggalkan Apple. Woz berkata pengalamannya membangun Apple bersama Jobs sangatlah berharga, seru, dan keren.
Namun, Jobs yang sekarang telah berubah, dan ia tak lagi menikmati kerjanya di Apple dan hubungannya dengan Steve Jobs yang tidak seharmonis dulu. Steve Jobs bahkan jarang melibatkan bos lagi, bahkan jarang ngobrol dengannya. Yang ada di pikiran Jobs hanyalah produk Apple saja tanpa memperdulikan manusia di dalamnya. Dan di malam itu pun mereka berpisah. Tidak hanya sampai di situ, masalah puncak yang terjadi pada Steve Jobs di Apple pun terjadi. Beberapa hari kemudian, kegagalan proyek Macintosh dan membuat kerugian Apple sepanjang sejarah memaksa dewan untuk bertindak. John Sculley yang menjabat CEO pada saat itu terpaksa mengatakan, "Steve, kau dipecat." Saat mendengar itu, Steve Jobs merasa kecewa. Matanya yang berkaca-kaca mengisyaratkan bahwa dirinya tak sepantasnya diperlakukan seperti ini. Ya, bagaimana tidak, Steve Jobs adalah pendiri perusahaan Apple. Ia juga telah merekrut John Sculley untuk menjadi CEO. Namun dirinya sekarang ditendang oleh John sendiri. Namun Steve Jobs masih ingin berjuang. Sebagai anggota Dewan Direksi dan Wakil Presiden mengadakan rapat pemegang saham untuk memberhentikan John Sculley dan menunjuk dirinya sebagai CEO. Sebentar, untuk kalian masih bingung dengan sistem organisasi perusahaan Apple, aku coba jelaskan sedikit ya. Sederhananya begini, Dewan adalah pemilik saham atau perwakilan pemilik saham yang bekerja di Apple sebagai pengawas dari perusahaan. Dewan tidak ngantor di Apple, mereka hanya hadir di rapat penting untuk mengambil keputusan saja. Sedangkan CEO adalah karyawan tertinggi di kantor, sehingga John dapat memecat Jobs dari perusahaan. Nah, pada rapat tersebut tidak ada satupun dewan yang setuju kalau Apple dipimpin oleh Steve Jobs. Dan dewan memberikan suara untuk menunjuk John Sculley melanjutkan jabatan CEO Apple. Bahkan Mike Markula, orang yang membangun Apple bersama Jobs di awal-awal pun mendukung John ketimbang Jobs. Steve Jobs pun kalah dan meninggalkan Apple. Ia mengunjungi ayah dan ibu tirinya di rumah lamanya. Di sana ia masuk ke ruang garasi tempat di mana ia dan teman-temannya membangun Apple. Teringat kenangan-kenangan indah yang pada saat itu membuatnya menangis atas segala keburukan yang ia perbuat kepada teman-temannya. Beberapa tahun kemudian, Steve Jobs hidup bahagia bersama istrinya, dan Lisa yang awalnya tidak diakuinya kini tinggal bersamanya. Steve Jobs pun telah mendirikan perusahaan komputer sendiri yang bernama NeXT. Ia juga sukses membangun studio film animasi yang bernama Pixar. Pada saat Pixar dibeli oleh Walt Disney, Steve Jobs menjadi perorangan yang memegang saham terbesar di Disney Company. Wow, keren banget nih Steve Jobs. Oke, sedangkan Apple sendiri semakin terpuruk dan sahamnya semakin anjlok. Hal ini memaksa perusahaan merombak petinggi perusahaan. Presiden Apple, Arthur Rock, digantikan oleh Ed Woolard dan CEO John Sculley digantikan oleh Gil Amelio. Dan anggota-anggota dewan lainnya pun diisi oleh orang-orang baru yang hanya menyisakan Mike Markula sebagai dewan senior di sana. Apple yang diambang kebangkrutan membuat langkah yang tepat. Apple mengakuisisi perusahaan NeXT untuk membuat Steve Jobs kembali kepada Apple. CEO Amelio pun datang ke rumah Steve Jobs. Di sana Amelio meminta Jobs untuk kembali ke Apple sebagai konsultan untuk menyelamatkan Apple tentunya. Lalu Jobs pun diundang ke kantor Apple. Di sana ia bertemu dengan Mike Markula dan Ed Woolard. Ed mengatakan kepada Jobs bahwa ia sadar betul kepahitan yang dialami oleh Jobs. Namun, ia tidak seperti Arthur, melainkan ia adalah teman. Steve Jobs pun berjalan-jalan di kantor Apple. Di sana ia bertemu kepala desainer Apple yaitu Jony Ive. Jony mengagaskan ide-ide brilian kepada Jobs. Jobs pun terkesima dan menyuruh Jony untuk melanjutkan idenya. Namun Jony ragu karena dewan pasti tidak setuju apabila Jony melakukan banyak perubahan pada Apple. Ini membuat Steve Jobs untuk membalikan Apple kembali pada visi semulanya, yaitu menjual produk revolusionernya yang mengubah dunia, bukan menjual produk-produk tidak berguna atau produk sampah. Nah, tibalah pada saat rapat dewan di mana Jobs terlibat di dalamnya. Steve Jobs mengajukan syarat bahwa dirinya mau kembali ke Apple asalkan dirinya ditunjuk sebagai CEO. Voting member of the board. And lastly, interim CEO. Semua suara dewan pun mendukung Steve Jobs untuk menggantikan Gil Amelio. Tidak sampai di situ, Jobs melakukan buyback saham kepada anggota dewan-dewan lainnya. Hal ini mudah saja dilakukan menimbang saham Apple sedang turun. Tawaran yang dibuat Jobs tentu lebih menggiurkan dewan. Hal ini juga dilakukannya terhadap Mike Markula, orang yang menolak mendukungnya sehingga ia terpaksa dikeluarkan dari Apple 11 tahun yang lalu. Jobs pun memberikan opsi yang sama. Dan akhirnya anggota dewan hanya tersisa 3 orang saja, yaitu Gerard, Ed, dan Steve Jobs sendiri sekaligus menjadi CEO Apple. Apple pun kembali maju di bawah kepemimpinan Steve Jobs. Mereka mengubah namanya dari Apple Computer menjadi Apple Inc. atau Apple Incorporation. Apple pun tidak lagi berfokus kepada produk komputer saja, melainkan segala hal dalam dunia teknologi. iPhone, iPod, MacBook,
iMac dan iPad adalah produk revolusioner yang lahir atas kepemimpinan Steve Jobs. Dan film ini diakhiri dengan adegan Steve Jobs merekam suara untuk iklan Think Different pada tahun 1997. Nah, bagaimana film Jobs ini mengharukan ya dan sangat menginspirasi. Semoga kamu di sana juga termotivasi dan terinspirasi dari kisah ini dan dapat memetik pelajaran di dalamnya. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyimak sampai menit ini. Kalau kamu suka dengan alur cerita film inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Oh ya, share juga ke teman-teman kalian ya. Narfi pamit, sampai bertemu di video selanjutnya.